بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أعجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الحكيم حمادة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين الفاتحة إن شاء الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membicarakan persoalan niat
di dalam sholat yang merupakan salah satu rukun di dalam sholat, masuk kategori fardu sholat, yang kalau seandainya tidak dilaksanakan maka sholatnya dianggap batal. Yang kedua, kita sudah membahas tentang takbiratul ihram, tentang bagaimana caranya, bagaimana lafaznya, termasuk dalam perspektif 4 madhab itu. Sudah kita bahas ya. Nah, pada pembahasan kali ini sebelum masuk kepada tentang persoalan doa iftitah, apakah termasuk wajib atau sunnah atau makruh, itu nanti diperbincangkan oleh para ulama madhab. Jadi kita sekarang fokusnya adalah pada pengembangan wawasan fikih kita. Kalau di kampung-kampung mungkin kita sudah belajar itu fikih Syafi'i ya. Tapi kita menambah wawasan tentang fikih-fikih lain. Tapi tetap kita fokus pada fikih Syafi'i. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum masuk pada pembahasan, mungkin terlebih dahulu kita menjelaskan tentang persoalan setelah takbiratul ihram itu adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Nah, itu penting tuh dibahas tuh. Nah, mengangkat kedua tangan ini menurut sebagian besar ulama itu adalah sesuatu yang masuk kategori sunnah. Sunnah atau mustahab. Yang artinya kalau dilaksanakan maka itu dapat pahala. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang sholat nggak angkat tangan, jangan dibilang ini alirannya apa ini. Nggak usah, memang tidak ada masalah. Tidak membatalkan sholat. Tetapi masuk kategori sunnah. Nah, ini termasuk madhab Hanafi. Jadi kalau kita bicara madhab, kita bicara 4 ya. Hanafi, urutannya Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu begitu. Urutannya begitu. Jadi Hanafi dulu, baru Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang keduanya ini punya hubungan. Imam Maliki itu pendirinya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Syafi'i ya, pendirinya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali. Jadi ada kaitan. Dan mereka saling toleran tuh. Tidak saling menyalahkan. Nah, terkait dengan persoalan angkat kedua tangan, sunnah, itu di mana? Bagaimana mengangkatnya? Biasanya gimana? Kalau kita sholat, angkat kedua tangan gimana? Hah? Di sini harus yang disebut dengan muqabil mankibaihi. Jadi menghadap ininya. Apa namanya? Pundak. Iya, shoulder kalau bahasa Inggris kan pundak. Jadi angkat. Loh. Kalau menurut mazhab yang lain ini harus kena kuping. Kalau mazhab Syafi'i enggak, yang penting dia sejajar menghadap kepada pundak. Jadi jangan begini, tapi angkat. Dan sini kan enak, agak kelihatan terangkat kita, agak sehat ini. Tapi kalau Allahu Akbar, kan biasanya begitu orang malas-malas sholatnya. Allahu Akbar. Kan ada yang begitu. Harus juga Allahu Akbar. Nanti kita jelaskan. Kemarin kita sudah bahas pada saat ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu berbarengan dengan angkat tangan. Allah tuh langsung angkat. Allah dan berbarengan dengan niat. Tuh kan bareng begitu. Sebelum kita takbir, kita apa? Talafuz biniyat, mengelafalkan niat. Madhab Syafi'i mengatakan sunnah. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin dan seterusnya. Baru Allah, pas Allah angkat nih tangan. Allahu Akbar. Nah, pas akbar di sini, ini kan sudah sama ini menghadap ini. Apa? Pundak lah ya, bahu ya. Pundak atau bahu, mankib kalau dalam bahasa Arab. Allahu Akbar, baru turunin. Tuh. Jadi pas Allahu Akbar, mazhab Syafi'i, pas akbar, turunin. Jadi saya berikan contoh lagi. Ini posisi saya dalam keadaan mau melaksanakan sholat. Saya talafuz biniyah dulu. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Imaman kalau dia imam atau makmuman lillahi ta'ala. Allah langsung angkat. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar baru turunin satu. Nanti di mana? Nanti kita ajarkan. Taruhnya di mana nanti? Itu nanti 4 madhab beda-beda itu. Beda-beda nanti. Nah, nanti kita akan bahas ini. Kalau madhab Syafi'i jelas kita nanti. Nanti yang lain beda tuh. Yang kedua,
pada saat ketika kita mengangkat tangan, menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali itu tangan jari-jarinya itu dikasih lebar gitu. Bukan begini. Allah. Jadi gini, Allahu Akbar. Jadi kasih terbuka dia. Tapi kalau mazhab Hambali tertutup. Jadi kalau mazhab Hambali itu mazhab yang keempat, dia tertutup. Jadi paham ya? Tapi mazhab Syafi'i terbuka. Nah, kita ikut mazhab Syafi'i, tapi nanti kalau ada mazhab lain yang tertutup, itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali di mana sih? Saudi itu. Saudi, Kuwait, Qatar, Dubai, itu Hambali semua. Kalau mazhab Syafi'i, Yaman, Hadramaut, makanya Habaib itu rata-rata mazhabnya Syafi'i. Kemudian Asia Tenggara tuh Malaysia, Thailand Selatan, Fatani itu yang ada Daud Al-Fatani, ulama besar dari Fatani. Kemudian Filipina Selatan tuh Moro. Kemudian sampai Brunei Darussalam, Indonesia itu Syafi'i semua. Rata-rata Syafi'i ya. Yang berikutnya adalah, ini belum masuk ke pembahasan, kita hanya menjelaskan yang belum dijelaskan kemarin. Nah, jadi mengangkat tangan itu sunnah. Kapan? Saat takbiratul ihram. Semua ulama sepakat. Nah, bagaimana kalau seandainya mengangkat tangan bukan takbiratul ihram? Ada nggak? Mengangkat tangan bukan takbiratul ihram. Pada saat ketika kita mau ruku kan angkat tangan tuh. Nah, disebut dengan takbirnya. Tapi tangannya kan angkat. Terus pada saat ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Baru sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Kemudian duduk istirahat. Setelah itu apa? Kemudian bangun lagi kan? Bangun. Pada rakaat kedua nggak perlu diangkat. Nah, kalau mazhab Syafi'i mengangkat tangan pada saat ketika mau ruku, bangun dari ruku itu sunnah. Mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain mengatakan itu tidak sunnah. Siapa? Hanafi dan Maliki. Kalau mazhab Maliki angkat tangan aja langsung begini, Allahu Akbar. Nggak perlu dia taruh di atas pusat atau di bawah pusat atau di bawah dada. Itu mazhab Maliki enggak, itu namanya makruh. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan malah nggak apa-apa. Mazhab Maliki. Nanti kalau dilihat Maliki itu di mana tempatnya? Afrika Utara tuh, Maroko. Kalau Maroko itu tempatnya UAS kuliah, itu mazhabnya Maliki itu. Terus mana lagi? Mesir juga sebagian. Ustaz Basit tahu nih mungkin. Sebagian Mesir itu di Afrika Utara, kemudian Aljazair, Tunisia, itu mazhabnya Maliki itu. Mazhabnya Maliki. Kalau dia sholat, Allahu Akbar, tangan. Nanti di YouTube carilah sholat mazhab Maliki. Itu enggak begini dia. Ini aja. Lepas saja. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Hambali, muridnya itu disunahkan kita mengangkat tangan selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram semuanya sepakat, tapi selain takbiratul ihram, cuma mazhab Syafi'i dan Hambali, murid dan guru ini itu sepakat bahwa hukumnya sunnah. Misalnya saya beri contoh, saya mau ruku, Allahu Akbar, itu angkat. Kalau mazhab Maliki nggak diangkat. Misalnya begini, mazhab Maliki dan Hanafi. Kalau mazhab Maliki begini, saya beri contoh. Allahu Akbar. Tuh, satu gini aja. Kemudian dia ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Kalau mazhab Maliki ini dulu nih. Tangan dulu. Allahu Akbar. Tuh. Kalau mazhab Syafi'i, jongkol dulu. Itu mazhab Maliki kan? Nah, kalau mazhab Syafi'i kan seperti biasa. Pertama kita dari posisi begini, talafuz biniyah, melafalkan niat, hukumnya sunnah, kita angkat. Allah, niat langsung itu. Dalam hati niat. Allahu Akbar. Ini direnggangkan tuh. Direnggangkan. Langsung turun nih. Ini di atas pusat, di bawah dada. Tangan kiri. Itu kan begini, tangan kiri. Tangan kanan memegang tangan kiri. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, cuma ditaruh aja. Nanti kalau orang mazhab Hanafi begitu aja. Bukan begini. Kalau kita begini. Nah, nanti dibahas itu.
Ini kita belum masuk ke kitab ini, cuma saya menjelaskan tambahan-tambahan saja yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Oke, yang kedua adalah setelah angkat tangan, berarti meletakkan tangan. Nah, namanya wad'ul yadil yumna ala dhahril yadil yusra. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Menurut jumhur ulama selain Maliki, jumhur ulama sepakat meletakkan tangan hukumnya sunnah, Maliki makruh. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu sunnah hukumnya. Kita mazhab Syafi'i sunnah. Nanti pertanyaannya adalah di mana tangan itu diletakkan? Kalau mazhab Maliki nggak perlu lagi karena dia langsung irsal, dia lepas begitu saja. Tapi menurut mazhab Syafi'i disebutkan itu tahta sadri fauqa surah. Ini dada ini. Ini apa namanya? Dada ya. Berarti kalau tahta sadri di sini kan di bawah dada. Ini surah pusat. Berarti di atas fauqa itu di atas. Kalau ala surah di sini, kalau ala surah pas pusat, tapi ini fauqa di atas lagi. Seret. Berarti begini. Tuh, mazhab Syafi'i. Kadang-kadang disuruh bergerakin begini, maka kelihatan seperti orang megang pedang. Begini. Saking ekstrimnya jadi begini dia. Padahal enggak juga sih. Jadi kan tangan kiri taruh sini nih. Tangan kanan memegang. Jadi kelihatannya begitu. Anda, dia bilang dikiaskan dengan memegang pedang katanya zaman Nabi. Lah emang orang lagi salat mau pegang pedang apa? Hah? Itulah. Nah, itu mazhab Syafi'i jelas. Fauqas surah tahta sadri. Di bawah dada, di atas surah. Surah itu pusat, pusar. Kalau orang Betawi bilang pusar kan, di atas pusar. Nah, jadi gini nih, jangan di pusar, tapi di atas, di bawah dada. Begini megang mazhab Syafi'i. Kita begini nanti. Nah, kalau mazhab Hanafi dan Hambali tahta surah, di bawah pusar. Tuh. Jadi gini, kalau dia sholat begini nih. Allahu Akbar. Kalau mazhab Hambali kan dirapetin tuh. Allahu Akbar. Di bawah tuh gini. Gini deh. Anu begini kan? Kalau di Mekah itu orang haji atau umrah, dia begini, di pusat, di bawahnya begini deh. Kalau kita gini. Maliki gini. Mazhab Hambali dan Hanafi begini aja deh. Nanti buktikanlah kalau umroh, perhatiin. Di sini ada juga. Wah, kalau itu mazhab yang nggak jelas. Tapi kalau tanya mazhab apa? Nggak tahu. Udah begini santai. Kalau begini dia harus ini kan, harus dia pegang tenaga. Kalau begini kan enggak. Jangan-jangan emang tuh kelaparan kali. Nah, kalau mazhab Maliki udah jelas, dia tidak meletakkan tangan di anggota badannya, tapi dia lepas. Tapi lepasnya itu bukan sombong. Lepasnya adalah dengan penuh hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dipahami ya? Pas sampai rumah lupa lagi kan? Kalau kita begini aja. Nah, kita begini aja, ini mazhab Syafi'i. Yang penting kita jangan lupa mazhab Syafi'i. Yang lain itu hanya tambahan aja pengetahuan, tapi begitu perbandingan. Jadi kalau mazhab Syafi'i, sekali lagi saya ulangi supaya nggak lupa, angkat tangan itu berbarengan dengan Allahu Akbar. Allah gitu. Setelah kita melafalkan niat yang disebut dengan usolli itu. Usolli itu melafalkan niat. Itu bukan niat tuh. Tapi melafalkan niat, mengucapkan niat. Kalau bacaannya ya, kedengerannya ke mana-mana itu. Kamu tuh ada yang gitu. Usolli apa kedengeran. Ya kan udah ditanya ini kemarin ya. Artinya begini, di dalam semua madhab itu disebutkan ketika mengucapkan niat atau talafuz biniyah itu sekedar didengar oleh dirinya sendiri. Biqadri ma yasma'u nafsahu, di situ disebut. Sekedar yang dia dengar dirinya. Ya usolli fardhu kan didengar dirinya. Jangan sampai satu kampung dengar. Atau satu musola. Jangan, tapi sendiri aja. Kenapa? Karena yang pertama, yang lain juga sedang mengucapkan yang sama, takut nih mengganggu. Dan takut terganggu orang lain kan. Itu tandanya adalah lebih kadri ma yasma'u nafsahu. Sekedar dia mendengar untuk dirinya sendiri. Itu maksudnya begitu.
Nah, kita sudah menjelaskan itu tentang persoalan yang seharusnya kemarin kita jelaskan. Tapi karena kemarin banyak perdebatan ya, sehingga ini nggak dijelaskan. Padahal ini bagian dari pembahasan tentang takbiratul ihram dan mengangkat tangan itu masuk bagian di situ.